Hai, assalamualaikum teman-teman. Jadi aku mau cerita selama aku tinggal di perantauan ini udah masuk bulan ke-9. Dan selama 9 bulan ini mood aku, keadaan hati, pikiran aku semuanya itu naik turun. Kacau banget. Kadang nangis, kadang seneng, kadang betah, kadang nggak betah, tapi seringnya nggak betah. Jadi sebenarnya udah lama aku pengen cerita tapi nggak sempet, nggak tahu kenapa, susah banget ngumpulin niatnya. Sok sibuk ya. Tapi emang gimana ya, dibilang capek ya, sebenarnya nggak capek banget sih. Kalau buat fisik ya capek sih lumayan, tapi lebih capek pikiran sih kalau aku sih. Yang bulan ini aja, awal bulan kemarin Juni itu aku sakit seminggu lebih, yang biasanya 10 harian lebih ya di rumah. Tapi karena di sini gimana ya, kerja ya mau tidak mau memaksakan untuk lebih cepat sembuh. Sebenarnya belum sembuh pas udah kerja ya. Jadi asam lambung aku, gastrik, GERD, vertigo aku kumat, dan itu rasanya gak enak banget. Karena kalau di rumah kan ada adik aku ya. Jadi kalau mau apa-apa tinggal minta tolong, ini dong. Di sini agak susah ya, say. Ada sih sekamar aku, tapi kan kerja juga. Terus ya ada nggak enaknya juga. Dan kerjanya kan lama ya. Jadi aku kerja itu berangkat pakai kereta, ada MRT, ada LRT, yang bawah tanah sama yang di atas. Nggak di atas terus sih, kadang di dalam terowongan. Nggak juga sih, pokoknya gitulah. Aku nggak paham ya apa ya. Terus naik bis juga bisa. Dan itu bayarnya pakai tap-tapan gitu, touch and go gitulah. Entahlah itu namanya. Pokoknya di top up. Terus sebelum ke MRT itu, jadi aku udah pindah 2 kali. Bukan pindah 2 kali. Aku pindah sekali, udah menempati 2 rumah gitu ya. Jadi rumah pertama itu setengah tahun atau 6 bulan, habis itu lanjutnya di rumah yang sini. Nah, yang rumah pertama itu full. Kalau berangkat pulang setelah naik kereta itu jalan kaki, dan itu jaraknya kurang lebih hampir 2 kilo ya, sekilo lebih pokoknya. Gue ya gak sih capeknya. Habis itu jalan lagi, terus kerja 8,5 jam, belum lagi kalau lemburan. Habis itu ya gitu-gitu aja sih. Jadi jam kerjanya shift-shiftan 8,5 jam. Terus bentar gue lupa. Terus 6 hari kerja, liburnya sehari. Terus kalau tanggal merah masuk tetap, terus triple pay gitu. Ya 2 kali. Terus yang gue mau ceritain di sini, jadi gue ya nggak apa-apa ya, sanaknya aja ya. Itu kehidupan gue di sini. Why? Kenapa gue stres, depresi, nangis, gitu-gitulah pokoknya. Nggak cuman gue sih sebenarnya, yang lain juga. Sempet reda hal-hal yang begitu, terus kumat lagi. Jadi gue mau ceritain yang dulu-duluan ya. Gimana? Pokoknya rumah yang pertama. Kenapa gue bisa sampai pindah ke sini? Jadi dulu itu gue ada 12 atau 13 orang gitu ya. Berangkat ke sini 9 orang kayaknya. Gue lupa sih, gak penting juga kali. Soalnya udah gak komunikasi satu dan yang lainnya lagi.
Ya biasa lah ya. Soalnya kan juga ditempatinnya masing-masing ya udah gak sama-sama. Yang tersisa barengan gue itu sekarang cuman 2 orang yang sama gue. Nah, di rumah itu ada orang lama dan orang baru. Separuh-separuh lah ya. Yang orang lama udah pasti nempatin kamar masing-masing. Nah yang baru ya kayak gue gini, gue tidur di luar. Gue tidur di ruang tamu guys, beralaskan kasur aja. Terus gimana ya, kenapa gue gak betah di sana? Satu, gue tidur di luar, yang notabene itu gue itu gak suka yang berisik-berisik gitu loh. Nah sedangkan ya tahu sendiri kalau di luar ya orang-orang bebas dong, siapa aja keluar masuk gitu. Dan gue nggak bisa dengan keadaan itu. Awalnya tuh gimana ya, gue suka cerita, dibilang ekstrovert ya ekstrovert, dibilang intro ya intro, pokoknya gimana sih ya. Terus ada satu, jadi gue kan di luar itu ada bertiga. Nah yang satu ini dia bucin juga sama gue, tapi nggak lihat waktu. Dia kalau teleponan ya maksudnya kalau mau teleponan ya silakan, tapi jangan sampai tengah malam. Dan itu pun teleponnya kenapa harus di loudspeak? Maksudnya di suaranya dikecilin, kalau di loudspeak ya tetap gue kedengeran. Udah dibilangin sekali 2 kali, nggak bisa ya udah gue lepas lah. Lu gue anggap nggak ada gitu kan. Sampai sekarang udah nggak mau komunikasi lagi sih gue kalau ketemu ya. Ya udah gitu, soalnya kesel. Soalnya dia jauh dari apa ya yang dia kasih lihat ke orang-orang gitu loh. Soalnya kalau sama gue kan kelihatan aslinya ya. Kalau orang lain nilai dia gini, gue tahu aslinya dia gini. Terus gimana ya, nggak tahu lah pokoknya, nggak tahu ah. Terus sendiri jelasinnya kalau teman-teman terdekat gue udah gue kasih gambaran sih, jadi mereka paham, tapi gue nggak bisa jelasin lebih detail di sini karena mungkin itu aib sih. Ya udah skip ya. Terus satu hal yang gue benar-benar bikin pindah dari situ ialah ada seseorang kebagusan bahasanya. Ada satu orang ini, dia emang senior, udah lama, udah 8 tahun atau 9 tahun gitu ya kerja di sini. Terus dia manajer juga. Awalnya sih baik-baik aja, tapi enggak sih, sebenarnya gue dikode dari awal pertama kali gue nginjekin kaki di rumah itu. Karena gue bingung ya, pas pembagian kamar itu gue nggak gercep gitu loh, nggak langsung sini gini gitu. Gue kebagian di akhir kan. Gue dikasihlah ke tempat itu, ke neraka itu. Aduh, neraka itulah. Jadi gue dimasukin kamar sama, sebut saja, mak lampir. Dia udah nenek-nenek sih, enggak sih ibu-ibu, tapi ya udah nenek-nenek. Ada satu orang lama yang bilang gini, dia orangnya gampang-gampang susah sih, hati-hati ya di situ, kurang lebih sih gitu, wanti-wanti gue gitu. Gue pernah dong, terus pertama kali ketemu sih ya masih fine ya. Abisnya ternyata orangnya kalau tidur lampunya nggak bisa dimatiin. Nggak dimatiin dong, terus kipas nyala. Kenceng banget, gue nggak bisa kena kipas cowok. Gue terlalu ringkih. Terus lu tahu, jadi kan kita tinggal di kayak apartemen gitu, bertingkat-tingkat. Nah, terus kan tiap kamar kan ada jendelanya ya, cowok. Nah di kamar itu tuh ada jendelanya. Nah jendelanya itu menghadap ke jendela orang lain juga, tetangga.
sama-sama ke jendela orang, dari lantai atas kelihatan gitu kan, yang sebelah apalagi lebih-lebih. Nah, lu bayangin aja, Cok, itu jendela nggak ditutup nih tirainya, abis itu lampu tetap nyala, gue tidur nggak bebas dong, Cok. Udah ya itu, terus ditambah lagi dia kalau malam teleponan kenceng banget anjir, teleponan sama lakinya, bukan lakinya, pacarnya, bukan laki anjir, ternyata dan itu ya pasangannya lah ya, itulah pokoknya. Terus apa ya, dia itu ya mungkin karena senior jadi ngerasa berkuasa, dan ternyata pamannya juga orang dalam di sini. Jadi dia ya makin mentang-mentang dong ya. Tahu sendiri kan ya, the power of orang dalam. Jadi makin semena-mena. Dia itu kayak yang ngatur-ngatur, terus nakut-nakutin, ntar kalau nggak gini nanti orang office marah, ini itu pokoknya tamengnya gitu. Padahal ya emang nggak kenapa-kenapa. Kalau kenapa nggak akan marah kalau nggak kenapa-kenapa, elunya aja yang bacot. Padahal ya udah ikut aturan, tapi berisik banget. Nah sampai pada terus tapi ya belum sampai pada gue nggak apa-apa diatur-atur asalkan lu itu bener, perilakunya udah bener, kerjanya udah bener. Gue nggak tahu sih kerjanya gimana, maksudnya di rumah udah bersikap yang baik dan benar ya, nggak melakukan kesalahan gitu. Gue akan ngikut omongan lu kok, tapi elunya nggak ngaca. Yang soal inilah soal itulah gue pernah bikin status sih, gue caps lock, dan nggak taunya salah satu di rumah itu gue kan udah sekontak beberapa, serumah itu orang lama, dan gue nggak sekontak sama si mak lampir ini, tapi dia bisa tahu, dan ternyata ada yang cepu guys. Dan mulai sejak saat itu gue nggak nyimpen kontak siapa-siapa di rumah itu, cukup tahu aja ya say. Padahal yang gue tahu orang-orang di rumah itu juga ngomongin dia, tapi ya nggak tahu sih ya. Gue bingung deh, orang-orang di sini heran pada cari muka, cari tameng sama orang dalam ini. Padahal jelas-jelas tahu dia salah, dan dia juga pernah merasakan yang gue rasakan. Tapi ya udahlah, bodo amat. Terus hingga pada suatu masa gue lagi mandi nih. Jadi kebiasaan dia itu kalau keluar kamar harus langsung masuk kamar mandi, Cok. Nah, padahal kan orang banyak tuh, kamar mandi ada 2 aja. Mestinya kan antri ya. Yang lain tuh antri. Nah, dia dengan PD-nya langsung mau masuk aja nggak antri. Terus pas hari itu kedatangan orang baru. Nah, orang baru ini yang bener-bener bikin masalah nih. Bukan rombongan gue, rombongan setelah gue. Yang bener-bener bikin masalah. Jadi yang harusnya pakai kamar mandi dalam, dia pakai kamar mandi luar. Otomatis antrian makin panjang dong. Kan jadwalnya kan ngacak ya. Dan terus tempat kerjanya itu masing-masing. Jadi nggak ini juga kan kalau misalnya kebetulan masuk pagi semua gitu. Nah terus kebetulan aku masuk pagi berapa orang ya hari itu? Aku lagi, tadi gua. Nah pas gua di dalam, jadi kan gue nyuci masih pakai tangan ya, Cok. Terus itu gue bawa daleman cuman berapa, baju cuman berapa, jadi otomatis gue cuci. Nah pas kebetulan waktu itu gue nyucinya cuman daleman gue doang, Cok, cangcut sama ini kacamata anjay. Paling ngucek-ngucek bentar kan, terus dia dengan hebohnya digedor-gedor dong pintu gua. Anjing gak, digedor-gedor lah pintu gua itu, dor. Cepetan kalau masuk pagi itu jangan sambil nyuci atau gimana, jangan lama-lama gitu kan. Padahal gue ngerasanya, dan yang teman-teman gue bilang, gue kalau mandi tuh cepet asli,
lebih lama. Temen gue tuh ada satu yang nyucinya, mandinya tuh lama banget. Seriusan ya, gue diakuin temen-temen gue tuh mandi tuh cepet anjir. Bisa-bisanya dia bilang gue lama, bangke. Nah, terus gue jawab dong, udah saking keselnya kan, terlalu sering tiba-tiba disalahin. Gue jawab, ya kalau mau cepet, ya bangunnya lebih awal dong, kalau enggak pakai kamar mandi sebelah. Terus dia langsung diem. Dan sejak saat itu dia mendiamkan gue, cok. Terus apapun yang gue lakuin pasti salah di mata dia. Terus kan ada grup rumah ya. Itu pasti di grup rumah itu gue kena tegur. Dan dia ngapain? Dia berpidato, ceramah A sampai Z dibahas, yang udah dibahas mulu. Nah, jadi ada salah satu kejadian kenapa gue jadi kesel sama dia. Jadi gue malam gak masak nih posisi. Gue baru bangun, bener-bener baru bangun, baru mau masak mie atau goreng telur gitu. Tiba-tiba dia jeng datang ke dapur. Dia marah-marahin gue. Ini dah aku lap bersih ya, jangan dikotor-kotorin lagi. Anjingnya orang. Gue dengan nyawa yang belum terkumpul, gue diem doang sambil ngebatin kan. Apaan orang baru masak, yang masak itu anak kesayangannya, yang caper cari muka mulu, itu yang suka teleponan malam-malam di sebelah kasur gua. Itu anak dan emak itu sama. Dan akhirnya gitulah, pokoknya selama di situ diem-dieman. Pokoknya gue sering kena inilah. Habis itu kan gue gini, cok. Yang terakhirnya sebelum gue pindah seminggu sebelum gue pindah itu kan, jadi gas itu gue nggak iuran karena emang nggak pernah masak, karena si mak lampir ini kalau masak itu nyampe 2 jam. Sumpah gue nggak bohong. Udahlah gue tidur di luar, dia kalau masak kayak mau drambenan, klomprang gitu anjir. Udah lama banget, nggak bisa gantian. Dan juga yang anak-anak baru ini, nah tadinya kan nggak ada piket-piketan karena emang ya udah tugas bareng-bareng ngebersihin rumah. Nah, gara-gara sih rombongan anak baru ini yang emang dasarnya masih bocah-bocah, nggak seumuran, yang nggak seangkatan kayak gue yang udah 24 ke atas gitu. Ini bocah baru lulus. Mereka yang membuat kesalahan, terus kita yang kena dampaknya deh. Jadi mereka membuat keonaran, membuat kebisingan dan kekotoran rumah, guys. Kalau habis goreng itu wajahnya ditinggal gitu aja, nggak dicuci, cok. Terus berantakan kalau di meja makan. Nah, ini bakal nyambung sama cerita gue di part selanjutnya, karena salah satu bocah ini akhirnya tinggal bareng gue. Terus apa lagi ya untuk mengakhiri part 1 kali ini? Nah, itu setelah itu pokoknya akhirnya dikasih jadwal piket lah, gitulah. Gara-gara nih anak-anak bocah ini. Udahlah gitu. Oh iya, cok, si mak lampir ini kan sebelumnya emang suka marah-marahin orang. Nah, setelah kedatangan bocah-bocah ini, karena gue udah aduin ke orang office, tapi orang office-nya ya udah cuma ngasih teguran doang. Dan karena gue berani ngelawan dia dan berani ngaduin, so mak lampir ini cari perlindungan melalui bocah-bocah ini. Pokoknya mengakrapin, dimasak-masakin lah, diajakin inilah, itulah, diajak ngobrol, yang biasanya kata orang lama aja dia nggak pernah ngobrol gitu sama orang lama ini. Biasanya di kamar doang, karaokean, vecean sama pacarnya. Jadi setelah gue ada kasus pemberontakan gue, anjay, pokoknya gue ngelawan itu, dia jadi kayak gitu. Pokoknya dia mencari perlindungan
perolehan suara lah ya, kayak pemilu-pemilu gitu ih. Terus singkat cerita, kenapa gue sampai pindah yang kasus terakhir itu, gue kan nggak ngikut urunan gas karena emang nggak ada kesempatan buat masak juga kan. Terus gue cuman akhirnya beli periuk nasi tuh buat panci nasi, apa sih pokoknya magic jar ya, magicom gitu lah pokoknya buat masak nasi. Terus lauknya beli di jalan apa gimana. Nah pagi itu gue abis nyuci beras, pokoknya semua gerak-gerik gue diawasin, pokoknya apa aja yang gue lakuin itu salah di mata dia ya pokoknya. Terus langsung di sindir-sindir di grup gitulah cok, pokoknya panjang kali lebar kalau dia ngebahas. Nah aduh gue ngap ya cerita sambil rebahan gini. Terus ini gue nyuci beras, gue masuk pagi atau masuk apa ya, terus kan gue masih nyuci beras, buang nasi yang kemarin masih di wastafel gitu kan. Nah gue belum beres nih, gue masih di situ. Terus mungkin gara-gara dia tahu gue gunain wastafel di dapur, karena gue nggak ikut masak kan, dia langsung ke dapur, langsung moto, langsung di grup, ini siapa ini, padahal posisi gue masih di situ cok. Dia lihat gue tinggal ngomong negur sama gue, apa susahnya sok-sokan ngeviralin gue gitu rame-rame di grup. Terus gue jawab lah, itu gue kan belum berangkat, gue masih di sini. Terus akhirnya gue bersihin, gue foto di grup nih udah gue bersihin. Terus akhirnya gue minta maaf, sorry ya kalau ada salah kata dan ini ya, mungkin itu udah bau-bau perpisahan kali ya. Gue nggak nyangka bakal pindah secepat itu sih setelah kejadian itu. Pokoknya gue minta maaf lah sama dia walaupun gue nggak salah, jancuk. Terus kan gini ya, gue masih sama temen gue, orang namanya kesel ya kan, biasa mulut kan sekata-kata. Gue itu kalau nggak salah gue ngomong gini, anjir tinggal ngomong orang lihat gue, ada orangnya langsung tegur, apa susahnya sih lama-lama gue santet tuh orang. Itu kan biasa ya kalau sama temen ya. Dan ternyata ada yang cepu lagi guys. Soalnya kenapa gue bilang bisa ada yang cepu, posisi dia itu udah berangkat, udah keluar rumah. Terus adanya gue sama temen gue lagi ngobrol gitu. Terus kok bisa-bisanya entah malamnya atau besoknya dia ngomong di grup bahwa gini nih, kita ini sama-sama perantau datang ke sini buat mencari rezeki. Gak usah lah sok-sokan mau nyantet gini gitu. Lah anjir, siapa juga yang mau nyantet dia cowok? Kalau mau nyantet ya ngapain ngomong-ngomong anjay. Ketahuan dong ya kali gue mau apa ya cok, mau nyuri gue mau nyuri HP lo ya, masa gue ngomong dulu ya, pastinya udah diambil langsung dong. Logikanya gitu aja. Kalau gue mau nyantet lu, gue nggak akan ngomong-ngomong sampai teriak asyuk. Dan ya udahlah, mulai detik itu gue mulai ya udah nggak ada yang bisa dipercaya sih di rumah ini dan dimanapun, karena dia betul-betul udah pergi. Dan gue tuh ngomong gitu sama teman gue, anjir lama-lama gue santai juga tuh orang gitu kan, bercandaan karena lagi kesel ya cok. Dan gak taunya ada yang nyepuin bilang gitu ke dia, hahaha. Ya cukup tahulah manusia ya. Gitu dulu ya guys, part 1-nya panjang banget. Bye, assalamualaikum.